Halo good people, kembali lagi bersama saya di video yang ke-64. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang mengapa Tuhan Allah itu mempertemukan kita dengan seseorang yang tidak bisa kita miliki. Oke? Karena pernah nggak teman-teman itu bertanya kayak gini gitu. Kalau memang dia bukan untuk aku, kenapa Tuhan mempertemukan aku dengan dia? Pertanyaan ini sederhana, tapi kalau kita pikirkan baik-baik, itu jawabannya bisa membawa kita itu ke sebuah pelajaran yang sangat-sangat mendalam gitu. Karena dalam kehidupan kita akan bertemu banyak orang, ada yang datang sebentar, ada yang tinggal cukup lama, ada yang membuat kita tertawa, ada yang membuat kita menangis, dan ada juga seseorang yang begitu berarti bagi kita. Tetapi ternyata tidak bisa kita miliki, begitu. Nah, coba teman-teman bayangkan seperti sedang belajar sejarah di sekolah. Ketika kamu belajar sejarah, kamu mengenal banyak tokoh. Ada tokoh yang muncul di awal cerita lalu tiba-tiba menghilang. Ada tokoh yang hanya muncul sebentar tetapi ternyata kehadirannya itu mengubah jalan cerita, begitu. Contohnya gini, ketika kamu membaca sejarah sebuah kerajaan, tidak semua orang yang datang ke istana itu akan menjadi raja. Ada yang datang sebagai penasihat, ada yang datang menjadi prajurit, ada yang menjadi pedagang, ada yang hanya datang itu membawa sebuah pesan, gitu ya kan? Tetapi walaupun perannya itu berbeda, semuanya itu punya tempat dalam sebuah cerita itu. Begitu juga kita manusia yang hadir dalam hidup kita gitu. Tidak semua orang yang Allah hadirkan, yang Tuhan hadirkan harus menjadi pasangan kita. Ada yang mungkin itu dihadirkan sebagai pelajaran, ada yang menjadi cermin, ada yang membuat kita mengenal diri sendiri, dan ada yang datang hanya untuk menunjukkan kepada kita seperti apa sih rasanya itu mencintai seseorang dengan tulus gitu. Jadi mungkin kita itu sering berpikir bahwa setiap pertemuan itu harus berakhir dengan kepemilikan, ya kan? Karena kalau kita suka seseorang, ya kita ingin memilikinya gitu. Kalau kita sayang seseorang, ya kita ingin dia itu tetap bersama kita. Kalau kita sedang merasa cocok, kita mulai membayangkan masa depan, gitu, rumahnya di mana, menikahnya kapan, punya anaknya berapa, bahkan nama anaknya itu terkadang sudah dipikirkan gitu. Padahal orangnya saja belum tentu tahu kalau kita itu sedang menyusun rapat kabinet masa depan gitu bersama dia. Ya memang lucu, kejadian itu memang lucu. Lalu bagaimana? Kita itu sering membuat rencana panjang itu berdasarkan sesuatu yang belum tentu menjadi bagian dari takdir kita gitu. Dan disinilah kita perlu belajar bahwa bertemu itu tidak selalu berarti memiliki. Ada perbedaan besar antara mempertemukan kita dengan seseorang dan Tuhan itu menetapkan seseorang menjadi milik kita. Nah, pertemuan itu kan bagian dari perjalanan. Kepemilikan itu adalah bagian yang kita tidak boleh menganggap itu semua itu dan membuat hati kita itu nyaman dengan jawaban yang tidak jelas gitu. Bisa jadi dia itu justru hanya pertanyaan gitu, pertanyaan yang membuat kita bertanya setelah mengenal dia sebenarnya saya itu sedang belajar apa gitu. Ya itu perlu dipertanyakan. Coba lihat alam begitu. Matahari terbit setiap pagi, tetapi kita tidak pernah bisa menyimpannya di dalam rumah kita. Hujan datang, ya kan? Membuat tanah menjadi basah lalu pergi begitu. Ya kita itu tidak marah kepada hujan karena dia itu tidak tinggal selamanya. Kita cuma menikmati kehadirannya ketika datang, lalu membiarkan dia pergi ketika waktunya selesai. Nah,
Itu contoh lain gitu, daun yang jatuh dari pohon juga begitu ya kan. Daun itu tidak jatuh karena pohonnya membenci dia. Daun jatuh karena memang ada waktunya. Itu waktunya dia untuk jatuh dari pohon tersebut. Dan terkadang kita itu atau kamu juga sama seperti itu gitu. Ada orang yang datang itu bukan untuk menetap, tetapi untuk membuat kamu itu terus bertumbuh begitu. Mungkin seseorang pernah hadir dalam hidup kamu dan membuat kamu itu menjadi lebih baik. Ya, dulu mungkin kamu itu tidak tahu bagaimana cara menghargai seseorang, bagaimana cara menghargai dia gitu. Lalu setelah kamu mengenalnya, setelah kamu memahami dia, kamu belajar gitu. Dulu kamu tidak mudah marah, kemudian kamu belajar bersabar. Dulu kamu tidak mengerti arti sebuah kehilangan gitu ya kan. Kemudian kamu belajar bahwa tidak semua yang kamu sayangi itu harus kamu genggam. Dan mungkin yang paling penting itu kamu belajar bahwa cinta itu bukan hanya tentang mendapatkan seseorang, ya kan? Cinta itu juga tentang mampu bagaimana kita itu menerima kenyataan gitu ketika seseorang atau dia tadi pasangan kamu tadi bukan bagian dari jalan yang kamu miliki begitu. Nah, tapi tunggu dulu gitu, ya kan? Kita harus sabar juga gitu. Kenapa? Jangan salah memahami kalimat itu tadi. Maksudnya gimana? Bukan berarti kalau seseorang pergi gitu, kamu harus langsung berkata, "Oh, berarti ini hikmah." Gitu. Lalu 5 menit kemudian kamu menangis gitu ya kan, kamu apa namanya, merana gitu sambil melihat foto profilnya gitu ya, stalking kembali. Karena tidak sesederhana itu. Kita itu punya hati, hati yang membutuhkan waktu untuk menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa kehilangan. Yang tidak boleh itu adalah ketika kamu membiarkan kehilangan itu membuat kamu kehilangan arah hidup kamu. Ya karena terkadang yang paling menyakitkan itu bukan kehilangan orang lain, ya kan? Yang paling menyakitkan adalah kehilangan masa depan, kehilangan our future gitu yang sudah kita bayangkan bersama dia. Skenario yang kita bayangkan ke depannya sudah kita buat di dalam otak kita gitu. Ya, kita bukan hanya kehilangan gitu. Kita bukan hanya kehilangan seseorang aja gitu, tetapi juga kehilangan cerita yang sudah kita tulis di kepala kita. Ya, memang menyedihkan. Kamu sudah membayangkan dia itu berada di samping kamu bertahun-tahun gitu, lalu tiba-tiba kenyataan berkata tidak gitu dan kamu bingung kenapa Tuhan membiarkan aku berharap sejauh ini, kamu mempertanyakan itu kepada diri kamu gitu ya kan, kamu mengeluh dan jawabannya mungkin bukan karena Tuhan itu ingin menyakiti kita gitu atau menyakiti kamu, bisa jadi karena kita itu sering hanya melihat satu halaman saja. Sedangkan Tuhan mengetahui seluruh buku gitu ya kan. Kamu melihat seseorang dan berkata, ini yang aku mau. Tapi Tuhan mengetahui gitu. Allah mengetahui sesuatu yang bahkan belum kita ketahui. Kamu melihat hari ini. Tuhan, Allah itu mengetahui hari esok. Kamu melihat rasa nyaman. Sedangkan Allah itu mengetahui akibatnya. Kamu melihat wajah seseorang. Tapi Allah, ya kan, Tuhan itu mengetahui perjalanan hidup kamu semuanya, perjalanan hidup kita gitu. Dan bagaimana keduanya itu kita dengan pasangan kita
akan saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, kamu juga harus hati-hati, jangan menggunakan kalimat mungkin Tuhan punya rencana sebagai alasan untuk berhenti berusaha gitu. Kalau kamu menyukai seseorang gitu ya kan, kita menyukai seseorang dan hubungan itu masih memungkinkan untuk diperjuangkan dengan cara yang baik, maka perjuangkan gitu. Sampaikan perasaan kamu dengan cara yang terhormat. Kenali dengan baik gitu. Kalau memang serius bawa hubungan itu ke arah yang jelas gitu, yang memang apa namanya punya tujuan yang clear gitu. Jangan hanya duduk di kamar sambil membuat 1000 teori dengan sebuah takdir gitu. Karena prinsip tawakal itu bukan berarti pasif gitu ya kan. Tawakal itu eh, berusaha sebaik mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Kayak seperti seorang petani gitu ya kan. Kita bertani nih. Dia menanam benih, menyiram, memberi pupuk, menjaga tanah dan merawat tanaman dia, merawat padinya gitu. Tetapi dia tidak bisa memerintahkan hujan untuk turun tepat pukul 7 pagi. Nggak bisa gitu. Dia berusaha pada bagian yang bisa dia lakukan. Lalu menyerahkan hasil akhirnya gitu kepada Tuhan, kepada Allah gitu ya kan. Ya kayaknya begitu juga di dalam percintaan gitu ya kan. Tugas kita, tugas kamu itu bukan memaksa seseorang, memaksa pasangan kamu tadi untuk mencintai kamu gitu. Tugas kamu itu adalah menjadi orang yang layak dicintai gitu. Mencintai dengan cara yang apa tuh? Yang sehat gitu ya kan. Menjaga harga diri dan melakukan apa yang benar gitu. Dan meninggalkan apa yang salah gitu. Kalau akhirnya dia itu memilih kamu, maka bersyukurlah. That's a good choice gitu ya kan. Kalau ternyata dia memilih jalan yang berbeda, ya kamu jangan merasa hidup kamu selesai di situ aja gitu. Karena hidup kamu itu jauh lebih besar daripada hanya satu orang tadi gitu. Oh, that's very stupid gitu ya kan. Nggak boleh gitu ya teman-teman. Ini yang sering dilupakan ketika kamu mungkin sedang jatuh cinta, ya kan. You are fall in love gitu. Kamu mungkin mulai menganggap bahwa seseorang itu, pasangan kamu tadi sebagai pusat alam semesta gitu, pusat segala-galanya gitu. Padahal sebelum mengenal dia, kamu sudah punya kehidupan ini. Kamu punya keluarga, kamu punya cita-cita, kamu punya teman, kamu punya sahabat, kamu punya pekerjaan, kamu punya mimpi gitu ya kan. Kamu punya masa depan, you have a future gitu. Bahkan kamu punya hubungan dengan Tuhan, dengan Allah yang seharusnya tidak bergantung kepada apakah dia itu tinggal atau pergi. Pilih sekali gitu ya kan. Karena jangan sampai karena seseorang pergi dia kan, kamu ikut meninggalkan diri kamu. Jangan sampai karena dia tidak memilih kamu, kamu menyimpulkan bahwa kamu itu tidak berharga, kamu itu tidak penting. Jangan sampai karena sebuah hubungan yang gagal, kamu tidak mendapatkan dia tadi, kamu menganggap seluruh kehidupan kamu itu juga gagal, gitu. No, no, no ya, no, no. Satu pintu yang tertutup tidak berarti seluruh dunia berhenti memiliki pintu. Oke, terkadang Allah itu, Tuhan itu mengambil seseorang dari hidup kita bukan untuk menghukum kita, bukan untuk menghukum kamu, tetapi untuk mengembalikan kamu kepada diri kamu sendiri. Kamu terlalu sibuk untuk mengejar dia, ya kan? Kamu
terus mepet-mepet dia gitu, sampai kamu lupa mengejar masa depan kamu, kamu sampai lupa mengejar apa namanya cita-cita kamu, dan kamu terlalu sibuk menunggu pesan seseorang, menunggu pesan dia sampai kamu lupa membangun hidup kamu sendiri. Kita lupa gitu. Kita terlalu sibuk bertanya apakah dia akan kembali. Sampai kita lupa bertanya, kalau dia tidak kembali, aku mau menjadi manusia seperti apa? Itu perlu dipertanyakan, teman-teman. Nah, pertanyaan kedua itu jauh lebih penting, ya kan? Karena ketika kita dewasa, kedewasaan itu bukan ketika kamu itu tidak pernah kehilangan. Justru kehilangan itu adalah salah satu jalan menuju kita menjadi dewasa, gitu ya kan? Karena kedewasaan itu adalah ketika kamu kehilangan sesuatu, tetapi kamu tidak kehilangan diri kamu sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang berada di fase kehilangan seseorang, jangan terburu-buru, teman-teman. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak adil, Allah itu tidak adil. Jangan juga berpikir bahwa hidup kamu itu sudah kehilangan makna hanya karena seseorang tidak menjadi bagian dari masa depan kamu. Kamu harus ingat lagi pelajaran sejarah tadi gitu. Pelajaran atau contoh-contoh tadi gitu. Tidak semua tokoh itu berada sampai halaman terakhir gitu ya kan. Ada tokoh, ada orang yang hanya muncul pada satu bab saja gitu. Pada satu halaman saja. Tetapi tanpa tokoh itu, tanpa orang itu, cerita itu tidak akan berkembang menjadi cerita yang kita baca sekarang. Menjadi kisah yang kita ingat sekarang. Dan mungkin orang yang dalam hidup kamu tadi itu juga sama seperti itu. Dia itu mungkin hanya berada di satu bab saja, hanya berada di satu halaman saja gitu. Tetapi bukan berarti bab itu tidak penting. Kita harus belajar untuk mengucapkan bahwa kita harus berterima kasih kepada orang tersebut. Kita harus berterima kasih pada bab itu. Kita harus mempelajari pelajarannya gitu ya kan. Ya kemudian kita harus melanjutkan. Kita harus meneruskan kembali, lanjutkan membaca bab berikutnya, lanjutkan kembali cerita selanjutnya gitu. Karena buku kehidupan kita, buku kehidupan kamu, buku kehidupan teman-teman itu belum selesai. Terus di mana selesainya? Ketika kita mati, baru selesai buku itu. Ya kan? Kalau kita belum mati, kita masih bernapas, masih sehat, berarti bukunya belum selesai. Dan siapa tahu halaman berikutnya, bab berikutnya justru itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih indah gitu. Jauh lebih bagus daripada apa yang selama ini kamu paksa untuk tetap tinggal. Kamu paksa untuk tetap berada di situ. Ya kan? Jadi, teman-teman. So, kalau Allah, kalau Tuhan mempertemukan kamu dengan seseorang yang bisa atau yang tidak bisa kamu miliki, kamu jangan hanya bertanya, kenapa dia bukan milikku? Tetapi teman-teman, kita harus mencoba untuk bertanya kepada diri kita, apa yang Tuhan ingin kita pelajari dari pertemuan itu? Apa? Silahkan dijawab, ya kan? Mungkin jawabannya adalah tentang kesabaran kita, ketulusan kita menerima keadaan, bagaimana kita menanggapinya secara dewasa, mungkin tentang bagaimana kita menerima
dengan keadaan yang terjadi gitu. Atau mungkin tentang mencintai tanpa harus memiliki gitu ya kan. Karena tidak semuanya harus menjadi milik kita. Ada bagian-bagian yang mungkin hanya singgah sebentar saja. Atau mungkin tentang harga diri, bagaimana kamu menunjukkan sikap kamu kepada orang tersebut, begitu. Atau mungkin tentang melepaskan, merelakan dia, karena dia tidak menjadi milik kamu. Atau mungkin yang paling sederhananya adalah Tuhan sedang mengajarkan kamu bahwa tidak semua yang kamu inginkan itu harus menjadi milik kamu untuk membuat hidup kamu berarti, untuk membuat hidup kamu menjadi lebih baik, ya kan? Karena terkadang teman-teman sesuatu yang kita anggap sebagai eh, apa namanya sebuah kehilangan sebenarnya adalah cara Tuhan menyelamatkan kita ya. Cara Tuhan memberikan petunjuk kepada kita dari sesuatu yang belum mampu kita pahami atau belum mampu untuk kita dapatkan untuk kedepannya begitu. Jadi tetaplah berjalan. Kita harus selalu fokus pada tujuan kita. Kalau belum tercapai cita-citanya, kejar cita-citanya kan. Dan tetap belajar. Kita harus selalu belajar. Lakukan apapun itu yang penting positif gitu kan. Tetaplah menjadi orang yang baik. Karena kalau orang ngapain nunggu orang baik kepada kita kan lebih baik kita yang baik untuk orang gitu. Jangan ngapain nunggu orang lain. Jadi jangan menutup hati teman-teman hanya karena satu orang pergi, tapi jangan lupa juga berikan seluruh hidup kamu kepada seseorang yang tidak memilih untuk tinggal, ya kan? Karena itu sia-sia teman-teman. Dan kalau suatu hari, one day, kamu bertemu dengan seseorang, kita bertemu dengan pasangan kita, kita bertemu dengan orang yang memang yang benar-benar ditakdirkan berjalan bersama kita, berjalan bersama kamu gitu ya kan. Semoga kita semua sudah menjadi versi diri kita yang lebih matang, versi diri kita yang lebih maksimal begitu. Bukan seseorang yang datang membawa luka gitu, hanya teringat masa lalu gitu dan meminta orang lain menyembuhkannya gitu. Itu egois sekali ya kan. Sungguh egois orang kayak gitu. Tetapi kita menjadi orang yang sudah belajar berdamai dengan diri kita sendiri dan sudah berdamai dengan masa lalu kita. Karena pada akhirnya teman-teman, hidup bukan tentang siapa yang berhasil kita miliki begitu. Tetapi hidup itu adalah tentang gimana ya bilangnya itu, siapa diri kita setelah melewati semua pertemuan, semua kisah masa lalu, sebuah kehilangan gitu, kegagalan dan perjalanan gitu ya kan. Dan kita berhasil apa namanya melewati bab-bab menyakitkan itu. Jadi kalau hari ini kamu belum bisa memiliki seseorang yang kamu sayangi, yang kamu cintai begitu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu hanya perlu berjalan sesuai dengan keinginan kamu, tarik napas, lalu bilang kepada mantan-mantan kamu, fuck you and thank you. Gitu. Itu aja dari saya. Thank you very much. Sampai jumpa di video selanjutnya.